Oke, nah kali ini kita akan bahas mengenai barisan dan deret geometri ya. Barisan dan deret geometri itu kira-kira seperti ini. Misal nih ya, misal ada barisan dan deret seperti ini. Satu ya, dua, terus saya bikin empat, terus 8, terus 16 misalkan. Nah, dalam barisan dan deret aritmatika itu jarak antara suku pertama dengan suku kedua ini disebut dia beda ya kan. Nah, kalau dia barisan dan deret aritmatika itu ini harus sama ya kan jaraknya. Satu ke dua sama, berapa bedanya, dua ke empat berapa bedanya. Barisan bilangannya itu dia jadi bentuk perkalian. Dia jadi bentuk perkalian. Jadi polanya harus seperti ini, bentuk perkalian dia. Satu ke dua itu biar dari satu supaya kita menghasilkan dua itu berapa? Ya kali dua, ya enggak? Supaya dari suku kedua ke suku ketiga, agar bisa menghasilkan suku ketiga bagaimana caranya? Oh berarti dua kita kalikan dengan polanya. Polanya tadi kan kali dua, hasilnya berapa? Empat. Nah agar kita bisa menghasilkan suku keempat bagaimana? Ya tetap sama aja. Empat kita kalikan dengan polanya. Polanya kan dua, dua. Nah seperti itu barisan dan deret geometri. Pola bilangannya atau pola barisan dan deretnya itu dia jadi bentuk perkalian. Nah, kalau dia aritmatika, pola bilangannya itu jadi bentuk penjumlahan. Nah, itu yang membedakan, oke? Di dalam barisan dan deret geometri, ini sama juga ya. Ini sama juga disebut dia sebagai suku pertama atau U1. Ini disebut dia sebagai suku kedua atau U2. Kemudian ini suku ketiga ya pastinya ya, atau U3. Ini suku keempat. Ini suku ke-5, U5. Ingat itu ya. Ya. Apa-apa aja sih unsur-unsur yang ada dalam barisan dan deret geometri? Ya, unsur-unsurnya hampir sama dengan aritmatika. Yang pertama itu suku pertama. Suku pertama ya. Suku pertama. Suku pertama itu adalah U1 atau di sini juga sama kita lambangkan sebagai A. Itu dia artinya. Suku pertama itu juga di sini dia sebagai A. Yang kedua apa? Yang perlu kita tahu. Polanya di dalam deret aritmatika itu polanya itu disebut beda. Namun saat di dalam barisan dan deret geometri, pola ini disebut lainnya sebagai apa tadi? Ra disebut dia sebagai rasio. Lambangnya itu adalah R. Nah, gimana sih cara mencari rasio? U2 dibagi U1 gitu caranya. Kalau dia perkalian untuk mendapatkan selisihnya ini ya dengan tentu dengan pembagian ya. Atau bisa juga kita pakai suku yang lain misalkan U5 dengan dibagi dengan suku yang di bawah U5 berapa? U4. Nah, gitu. Atau kalau kita rumuskan, maka rasio itu sama dengan berapa? U5 dibagi U4. Berarti U yang mau kita cari, kita gunakan dibagi dengan U yang di bawahnya. Oh, berarti U yang mau kita pakai dibagi dengan U yang di bawah UN itu berapa? Ya UN kurang 1. Nah, ini dia rumus dari rasio, guys. Ini rumus dari rasio. Oke, ini penting. Ingat ini ya. Nah, ini rumus dari rasio. UN per UN kurang 1. Nah, berikutnya. Apa-apa lagi unsur-unsur yang penting dalam uh, geometri, barisan dan deret geometri. Yang ketiga adalah pasti seperti yang di aritmatika, suku ke n-nya. Menentukan suku ke n-nya. Gimana sih cara menentukan suku ke n-nya? Nah, kita lihat. Dari suku pertama biasanya tadi kita lambangkan sebagai apa? A ya. Kita lambangkan sebagai A. Berarti agar saya bisa mendapatkan suku kedua, caranya gimana tadi? A-nya kita kali dengan rasionya ya kan? Kita kali dengan rasio, maka dapatlah nanti suku kedua. Suku keduanya pasti hasil perkalian ini. A dengan R, ya enggak?
Iya. Nah, gimana cara mendapatkan suku ketiga? Untuk mendapatkan suku ketiga ya tentunya kita kali rasio lagi. AR ini kita kali dengan rasio lagi. Oh, berarti sama aja itu dengan A dikali R kali R. Udah jadi 2 kali R-nya kan? A dikali R. Kan boleh saya bikin itu AR kuadrat. Ya enggak? Boleh dong. Untuk mendapatkan suku keempat gimana caranya? Untuk mendapatkan suku keempat, saya tinggal mengali A dikali R pangkat berapa? Pangkat 3. Oh, berarti ketika saya mau mencari suku keempat, maka R-nya pangkatkan 3 kali R ini ya. Berarti untuk mencari suku kelima gimana caranya? Berarti R-nya pangkat 4, pangkat di bawahnya ya kan? A dikali R pangkat 4. Nah, jadi gimana sih rumus mencari suku KN itu? Dari yang kita tentukan tadi gimana sih cara mencari suku yang KN itu? Oh, berarti untuk mencari suku KN-nya itu adalah dengan cara A dikali dengan R. R-nya gimana? R N-nya kan R-nya kan pasti sebelum N-nya kan. Ini tadi kan R-nya ini sini tadi kita mau sedang mencari U yang kelima kan. Saat kita mau mencari suku yang kelima, maka R-nya sebelum yang kelima, berarti yang keempat. Oh, berarti sebelum yang ke N, berarti yang ke berapa? Ya yang ke iya betul, yang ke N kurang 1. Wah, gitu caranya, oke? Paham ya? Ini rumus penting. Oke? Ini harus diingat, nah, dipahami gitu. Jelas ya? Itu dia untuk mencari suku ke N-nya. Nah, gitu. Coba tes. Nah, boleh dites, Pak. Boleh kita tes. Kita mau uh, untuk soal yang mudah kita mulai dari misalkan di sini kan suku ketiganya 4. Kalau kita coba ke rumus ini betul nggak hasilnya 4 juga. Nah, kita coba. 4 ini suku ke berapa? Suku ke 3 ya. Berarti untuk mencari suku ketiga, seandainya ini misalkan suku ketiga kita nggak tahu nih, ya misalkan kita cari pakai rumus ini. Dari soal ini suku pertamanya berapa? Suku pertamanya adalah 1 ya. 1 ya. Dari soal ini rasionya berapa? Rasionya adalah berapa ini? Kita pakai dari rasionya adalah U2 dibagi U1. U2 nya berapa? 2 per 1. Maka rasionya berapa? 2 ya. Maka rasionya 2. Maka A-nya adalah 1 dikali rasionya berapa tadi? 2 pangkat N itu kan suku ini yang mau kita cari. Berarti 3 kurang 1. Maka U3-nya adalah berapa? 3 kurang 1, 2. Berarti 2 pangkat 2 ya kan? 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 kali 1 berapa? Ya 4. Maka betul ya. Kita pakai rumus ini untuk mencari suku ketiga, hasilnya benar. Hasilnya 4. Apalagi kita pakai untuk mencari suku yang ke-10 misalkan. Pasti benar juga. Coba kita pakai untuk mencari suku yang ke-10 misalkan. Maka suku yang ke-10 sama dengan, nah kita tulis dulu rumusnya, A kali R pangkat N kurang 1. Nah, gimana caranya? Yo. A-nya tadi berapa? Sama juga ya, 1 kali R-nya berapa? R-nya rasionya ya 2 pangkat N. N kurang 1 berarti N-nya 10. 10 kurang 1 berapa? 9. Nah, gitu. Maka sama dengan 2 pangkat 9 berapa? Ayo hitung. 2 pangkat 9. 2 pangkat 9. 1 dikali berapa 2 pangkat 9? Iya, betul. 500 berapa? 512. Maka 512 kali 1 berapa? Iya, betul. 512. Tetap hasilnya 512. Seperti maka suku ke-10 dari soal ini adalah 512. Oke? Paham ya? Paham ya? Gampang kan? Gampang dong. Kita lanjut. Nah, tadi ini kan untuk mencari suku ke N-nya. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat adalah yang penting adalah mencari apa? Jumlah
N suku pertama, ya kan? N suku pertamanya. Jumlah N suku pertamanya ya. Saya singkat aja ya, jumlah N suku pertama. Gimana caranya? Sip, perhatikan. Nah, rumus yang kita pakai adalah Sn sama dengan ya, jumlah suku yang mau kita cari sama dengan A dikali R, rasio tadi kan, pangkat N. Terus R ini kita kurangkan 1. R-nya yang dikurang 1 ya, bukan pangkat yang dikurang 1. Perhatikan itu ya. Per berapa ini? Per R kurang 1 juga. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan rasionya. Bukan. Jumlah suku ke N-nya. Nih, ada 2 sebenarnya ya. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Rumus yang kedua itu sebenarnya sama aja, cuman kita tuliskan ya. Yang manapun kita pakai itu bisa ya. Misalkan bukan misalkan ya. Jadi rumus yang kedua adalah Sn sama dengan A kali 1 dikurang R pangkat N. Nah, jadi dibalik dia. Di sini R-nya positif. Nah, di sini rumus yang kedua R-nya yang negatif. Per 1 kurang R. Nah, itu dia. Nah, jadi ada 2 rumusnya ya. Jadi sebenarnya yang manapun dipakai ini ya sama aja sih sebenarnya. Sama aja sebenarnya yang manapun kita pakai ya. Cuman yang membedakan kedua rumus ini adalah rumus yang pertama ini, yang ini biasanya dipakai untuk yang jika R-nya itu lebih besar dari 1. Nah, kemudian yang kedua ini biasanya untuk R-nya yang lebih kecil dari 1. Nggak nampak ya. Tunggu bentar. Untuk R-nya lebih kecil dari 1. Itu dia ini. Gunakan rumus yang kedua ini. Oke. Jadi yang manapun kita pakai sama aja. Cuman di sini kita tekankan untuk memakai yang pertama saja dulu ya. Yang kita biasakan untuk memakai suku yang rumus yang pertama ya. Nah, kita buat contohnya untuk mencari jumlah suku ke N. Coba kita ambil contoh soalnya dari sini. Kalau kita hitung secara manual ya kan, jumlah sampai suku ketiga berapa? Dari suku pertama sampai suku ketiga berapa? 4 tambah 2, 6 tambah 1, 7. 7 ya hasilnya. Jumlah dari suku pertama sampai suku ketiga. Coba kita pakai rumus ini untuk menghitung jumlahnya. Apakah betul juga sama? Oke, coba ya kita pakai ya. Maka S3 sama dengan suku ketiga kan, jumlah suku pertama sampai suku ketiga kan, berapa? A tadi berapa? Suku pertamanya berapa? 1 kali R-nya berapa? Rasionya ya 2 pangkat N-nya 3 kurang 1 per R kurang 1, berarti 2 kurang 1. Maka berapa ini? 2 pangkat 3 berapa? Iya betul, 8 ya. 8 kurang 1, 7. Berarti 1 kali 7, 7. 7 per 2 kurang 1 berapa? 1. Maka hasilnya adalah berapa? 7. Nah, ternyata sama ya. Maka jumlah yang pertama, jumlah suku pertama sampai suku ketiganya adalah 7. Jadi sama, oke? Coba yang ke suku yang ke berikutnya. Kalau sampai suku ketiga kan gampang ini untuk mencarinya. Langsung sampai suku ketiga. Coba kita bikin sampai ke suku yang ke-9 misalkan. Kita cari sampai suku yang ke-9. Jumlah suku pertama sampai suku yang ke-9. Coba. S9 sama dengan, nah kita tulis rumusnya nggak apa-apa. A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Suku ke-9-nya adalah, maka suku ke-9-nya adalah S9-nya adalah suku pertama. A-nya berapa? 1. R-nya berapa? 2. N-nya 9 kurang 1 per
R-nya berapa? 2 kurang 1. Sama dengan 1 dikali 2 pangkat 9 berapa? 2 pangkat 9 berapa? Ayo, hitung. 2 pangkat 9. 512 ya. Kurang 1. Ya enggak? Ini kurang 1. Per 2 kurang 1 berapa? 1. Berarti artinya berapa? 512 kurang 1 berapa? Tahu kan? 511. Maka hasilnya adalah 511. 511 kali 1, 511. 511 bagi 1, 511. Maka hasilnya adalah, maka jumlah suku pertama sampai suku ke-9 adalah 511. Gitu caranya. Oke? Paham ya? Mantap ya? Paham pastinya. Oke, contoh-contoh yang lain, Pak. Contoh yang lain yang lebih enak lagi. Kita coba cari contoh yang lain ya. Contoh yang berikutnya. Nah, ini sudah ada di bawah ini contoh berikutnya. Sip. Tentukanlah suku ke-12 dari barisan 32, 16, 8, 4. Langsung saja. Apa yang diketahui dari soal ini? Nah, yang diketahui adalah apa? A, ya betul. A-nya berapa? 32. Nah, itu dia. Kemudian R-nya berapa? R-nya adalah berapa R-nya? Nah, gampang kita tentukan. Kita pakai suku yang kedua. Berarti U2 dibagi U1 sama dengan 16 dibagi 32 sama dengan, sama-sama dibagi 16 berapa? 1/2. Oh, berarti rasionya adalah 1/2. A-nya adalah 32, rasionya adalah 1/2. Maka boleh dong kita cari nilai suku yang ke-9-nya. Nah, maka kita tulis dulu rumusnya. UN sama dengan A kali R pangkat berapa tadi? N kurang 1. Maka suku ke-12 sama dengan A-nya berapa tadi? 32 dikali R-nya rasio. Oh, rasio setengah pangkat N kurang 1. N-nya berapa? 12 kurang 1. Oke, paham ya? Ini ya, saya kasih kurungannya. Maka suku yang ke-12 sama dengan berapa coba? 32 kali setengah ya, pangkat 11 ya kan? Pangkat 11. Oke ya, paham ya? Maka suku ke-12 adalah, jadi berapa suku ke-12? 1 pangkat 11 tetap 11 per 2 pangkat 11 berapa? Ayo hitung. 2 pangkat 11. Kalau seperti itu dia kan Pak jadi susah Pak, jadi sulit. Masa 2 pangkat 11 kapan selesainya kami nanti? Waduh, betul juga ya. 2 pangkat 11 jadi susah ya. Nah, boleh dong kita kan pernah belajar ya. Di kelas 10 kita belajar eksponen ya. Eksponen boleh kita ini kita manfaatkan agar kita tidak capek memangkatkan pangkat yang besar seperti ini. Boleh kita manfaatkan eksponen ya. Kalau 30 ini boleh dong kita bikin seperti ini. 32 dikali, ini kan 1/2 pangkat 11 ini. Jadi gini, boleh seperti ini. 2 pangkat minus 11, ya kan? Ketika dia naik ke atas, pangkatnya pasti bentuk minus. Nah, agar ini bisa kita sederhanakan ke sini, gimana caranya? 32 harus kita, 32 itu 2 pangkat berapa sih? 32 itu? Oh, 2 pangkat 5. Oh iya. Maka U12 sama dengan 2 pangkat 5. Kan sama 32 kan? Sama kali 2 pangkat minus 11. Nah, dalam sifat eksponen kan kemarin ada gini. A pangkat M kali A pangkat N. Ini sama dengan berapa? A pangkat M tambah N. Oh, berarti ini pangkat ini bisa kita jumlahkan dong jadinya. U12 sama dengan
5 tambah minus 11 berapa? Minus berapa? 2 pangkat minus 6. Oh, makin sederhana ya. Makin sederhana. Oh, berarti U12 sama dengan berapa U12? U12 sama dengan 1 per 2 pangkat 6 dong jadinya. Oh, berarti 2 pangkat 6. Jadi gampang kan? U12 sama dengan 32 tadi. U pangkat 5, 2 pangkat 5 tadi kan 32. Sekarang 2 pangkat 6. Berarti 32 dikali 2 berapa? 64. Maka U12-nya adalah 64. Seperti itu. Oke? Gampang kan? Jadi kalau kita manfaatkan eksponen, pekerjaan kita semakin. Nah, oke, baik. Langsung ke contoh yang kedua. Nah, tentukanlah hasil dari 2 tambah 4 tambah 8 tambah titik-titik tambah 128. Waduh. Gimana cara kita menghitung suku pertama sampai suku 128? Ya. Nah, kalau kita menggunakan rumus jumlah, maka kan bunyinya kan jadi seperti ini. S N sama dengan apa rumus jumlah tadi? A kali R pangkat N ya kurang 1 per berapa? R kurang 1. Nah, ini kan. Nah, gimana kita caranya mencari suku yang keberapa? Jumlah ini saat 128 ini kita nggak tahu ini N-nya yang keberapa atau suku yang keberapa, iya kan? Maka langkah pertama dulu kita cari ini N yang keberapa. Oke, paham ya? Diketahui. Apa yang diketahui di sini? Yang diketahui pertama adalah pastilah A-nya ya. A-nya berapa? Betul, 2. Kemudian rasionya berapa? Langsung saja ya, 4 dibagi 2 berapa? 2 juga. Oke. Terus apa lagi yang diketahui? 128 ini yang suku keberapa 128 ini? Kita nggak paham kan? Pokoknya suku yang terakhirnya 128. Oh, berarti U yang terakhir sama dengan berapa? 128. Oke, paham ya? Maka udah bisa dong kita cari jawab. UN, cara mencari suku itu harusnya A kali R pangkat N kurang 1. N-nya kita nggak tahu, hanya nilainya aja. Oh, berarti 128 sama dengan A-nya berapa? 2 kali R-nya berapa? 2 ya. 2 pangkat N kurang 1. Kita nggak tahu berapa N kurang 1 ya kan? Nah, gitu dia. Nah, berikutnya adalah berikutnya adalah ini kan bisa pindah ruas ini. 2 boleh pindah ruas kan? Berarti 128 dibagi 2 karena bentuk perkalian kan? Berarti 128 bagi 2 berapa? 64. 64 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Wah, gitu dia. Nah, setelah sampai sini gimana? Nah, tadi kan saya bilang kita manfaatkan cara-cara atau sifat-sifat pengerjaan bilangan eksponen. Di sini kan ada 2 pangkat N kurang 1. Nah, 64 itu 2 pangkat berapa sih? Nah, gitu. Tadi udah dapat jawabannya. 64 itu 2 pangkat berapa? Tadi sudah ada. 64 itu adalah 2 pangkat 6. Nah, itu dia. Kita terbantu lagi karena soal berikutnya. Soal yang tadi. 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Nah, berikutnya gimana? Dalam sifat eksponen, dulu pernah kamu belajar seperti ini. Jika A pangkat M ini sama dengan A pangkat N, nah boleh nanti kita tinggal ngambil pangkatnya. Maka M sama dengan N. Gitu caranya, oke? Oh, berarti ini tinggal seperti ini dong. 6 sama dengan, karena udah sama bilangan pokoknya, maka 6 sama dengan N kurang 1. Satunya pindah ruas kan? Berarti jadi 7 dong sama dengan N-nya. Oh, berarti N yang 7. 128 ini kita sudah temukan. 128 ini adalah suku yang ke
ke-7 ternyata ya. Suku yang ke-7 ternyata 128 itu. Berarti karena sudah kita temukan 128 itu suku keberapa, maka selanjutnya kita boleh mencari jumlahnya. Oke? Maka suku yang ke-7 adalah jumlah suku pertama sampai suku yang ke-7 adalah A-nya berapa? 2 kali R-nya berapa? 2 pangkat 7 ya kan? Kurang 1 per R-nya berapa tadi? 2 kurang 1. Nah, suku yang ke-7 adalah berapa? 2 kali 2 pangkat 7 berapa? Ayo berapa? Iya betul 128 ya. 128 kurang berapa? Kurang 1 per 2 kurang 1 berapa? Iya 1 juga ya kan. S7 sama dengan 128 kurang 1 berapa? 127. 2 kali 127. Oke. 2 kali 127 berapa? Ayo cari dulu. 2 kali 127 berapa? 254. Oh, berarti jumlah suku pertama sampai suku ke-7 adalah 254. Begitu caranya. Oke. Paham ya? Itu oke, mantap.